Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik Learning from Observation. Adapun paper yang kita ambil yaitu Feature Selection Algorithm of Decision Tree Based on Feature Weight. Ini berdasarkan website Simago, kuartil 1. Introduction. Salah satu langkah penting dalam data preprocessing adalah pemilihan fitur. Pemilihan fitur yang baik dapat meningkatkan akurasi model. Decision tree merupakan salah satu algoritma untuk pemilihan fitur yang terdiri dari ID3, C45, DRDT, dan chart. Semua metode di atas tidak mempertimbangkan pentingnya setiap fitur dan kategori dalam dataset. Dalam penelitian ini, konsep bobot fitur diperkenalkan dan digunakan sebagai standar seleksi fitur dalam konstruksi decision tree. Selanjutnya, decision tree. Proses pembentukan pohon keputusan adalah sebuah proses pemilihan fitur. Keuntungan dari decision tree adalah keakuratan hasil klasifikasi dan tegar. Kelemahannya adalah cenderung overfitting karena mudah dipengaruhi oleh sampel dan subpohon yang dapat diulang berkali-kali. Untuk masalah overfitting dapat diatasi dengan pruning dan key-fold cross-validation. Untuk masalah subpohon dapat diatasi dengan penyaringan untuk menghilangkan beberapa fitur sehingga mengurangi pohon keputusan. Selanjutnya akan diperkenalkan Relief Algorithm. Relief adalah metode pemilihan fitur klasik berdasarkan metode example-based learning. Relief sangat cocok untuk missing data atau noise data. Metode ini memiliki efisiensi tinggi dan kompleksitas waktu yang rendah, dan tidak menggunakan akurasi klasifikasi sebagai fungsi evaluasi. Relief memilih fitur yang relevan berdasarkan bobot fiturnya. Dia pertama-tama memilih satu sampel R dalam set pelatihan. Hasil dari penelitian ini, algoritma pohon keputusan berdasarkan bobot fitur, itu ada algoritmanya, Decision Tree Algorithm Based on Feature Weight, atau yang disingkat dengan FWD. Untuk file variable input itu training set D dan feature set A. Untuk output itu merupakan decision tree. Pertama-tama kita create root node yang berisi dari entire training set D. Yang kedua, kita hitung feature weight untuk setiap fitur, dan selanjutnya dipilih fitur dengan weight fitur yang terbesar untuk setiap waktu. Nomor 3, training set dibagi berdasarkan fitur yang dipilih pada langkah sebelumnya, dan digunakan fitur AI dihapus dari fitur set A. Untuk setiap pemecahan dilakukan untuk semua instan itu terdapat dalam kelas yang sama, maka digunakan kelas label untuk meng-create node list. Jika terdapat bagian yang kosong, maka sebagian besar kelas itu masuk ke node parent-nya yang dialokasikan pada asosiasi dari node list-nya. Jika instannya berbeda kelas label, maka lanjut ke bagian 2. Lalu diperoleh output decision tree model. Lalu ada juga perhitungan untuk bobot fitur yang kedua. Untuk input itu training set D untuk setiap fitur AI pada fitur set A dengan jumlah sampel random M, jumlah tetangga terdekatnya K, sehingga fitur set A berisi dari N fitur. Outputnya adalah nilai dari bobot fitur WAI untuk setiap fitur. Lalu dilakukan perulangan untuk I sama 1 menuju N dan untuk J sama 1 menuju M, maka dipilih secara acak sampel R dari training set D. Dilakukan perhitungan jarak Euclidean antara R dan setiap sampel pada himpunan sampel yang sama, dan ditemukanlah ke nearest neighbor. Selanjutnya dilakukan perhitungan jarak antara setiap sampel dan R di dalam himpunan sampel yang berbeda dari R, dan ditemukan tetangga terdekat untuk setiap sampel yang berbeda dengan R.
Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot fitur WA. Untuk setiap fitur WA itu sama dengan WA dikurang sigma J sama dengan 1 menuju K difference dari A, R, J dibagi M star K ditambah sigma dari C bukan elemen kelas R P per C PC per 1 dikurang P kelas R sigma J sama 1 menuju K difference dari A, R, MJC dibagi dengan M star K. Lalu perulangan berakhir, nah, sehingga diperoleh fitur bobot fitur WAI untuk setiap fitur. Sehingga dari penelitian ini diusulkan metode adaptif untuk menentukan ambang batas berat fitur. Diperkenalkan juga sebuah konsep, yaitu konsep median. Bobot fitur yang sesuai dengan median adalah vektor bobot fitur yang diurutkan diambil sebagai ambang bobot fitur. Sehingga diperoleh algoritma yang ketiga, itu algoritma improvement dari algoritma relief sebelumnya. Yaitu inputnya training set D, fitur set A, bilangan sampel random M, tetangga terdekat K, initial fitur W, dan jumlah iterasi N. Sehingga diperoleh output nantinya bagian dari fitur setelah dilakukan penyaringan awal. Untuk perulangan dari I sama 1 ke N dan perulangan dari J sama dengan 1 ke M dipilih secara acak sampel R dari training set D. Sama seperti tadi, dilakukan perhitungan jarak Euclidean antara R dan setiap sampel pada himpunan sampel dan ditemukan ke tetangga terdekat. Dilakukan perhitungan jarak antara sampel dan R pada setiap himpunan R dan ditemukan kan tetangga terdekat untuk setiap sampel yang berbeda dengan R. Nomor 6, juga dilakukan perhitungan bobot fitur WA. Lalu nomor 7, dilakukan perhitungan nilai bobot fitur untuk setiap fitur yang telah disortir dari yang terkecil hingga yang terbesar dari vektor bobot fitur. Jika terdapat fitur ganjil pada fitur set A, maka median dari fitur vektor bobot fitur adalah yang diambil yang merupakan threshold dari beta. Selain itu, jika terdapat fitur genap pada fitur set A, maka rata-rata nilai tengah diambil yang dijadikan sebagai bobot fitur threshold beta. Threshold bobot fitur berisi perhitungan dari seluruh fitur yang difilter, sehingga bobot fitur itu lebih kecil dari beta pada himpunan fitur A dihapus, sehingga diperoleh bagian fitur yang baru setelah dilakukan proses penyaringan awal. Selanjutnya, untuk paper yang kedua itu Prediction Performance of Improved Decision Tree Based Algorithm. Ini sebagai review, algoritma pembelajaran mesin banyak digunakan pada bidang retail, bank, pendidikan, kesehatan, dan industri. Untuk melakukan proses pada data yang besar, diperlukan pengembangan algoritma decision tree. Algoritma decision tree sendiri pada pembelajaran mesin itu terdiri dari ID3, C45, C50, dan CHAT. Algoritma ini termasuk algoritma yang sering digunakan karena keakuratannya. Algoritma ID3 dan C4.5 banyak digunakan pada permasalahan klasifikasi. Selanjutnya, kinerja prediksi pada algoritma ini sangat penting. Tulisan ini membahas beberapa ulasan penelitian tentang pengembangan kinerja prediksi pada algoritma tersebut. Pada tabel 1 dapat terlihat kesimpulan dari beberapa penelitian yang terkait dengan pengembangan dari algoritma decision tree. Yang pertama itu dari Ibin et al. 2017, algoritma yang diimprove itu ID3 yang menggunakan metode Maclaurin formula. Lalu yang kedua itu dari Wang et al. Tahun 2017, algoritma diimprove juga sama ID3 dengan metode Rockset. Lalu Sony Power 2017, algoritma diimprove ID3 yang memberikan kontribusi itu
sebuah penemuan pendekatan pemilihan fitur untuk konstruksi pohon keputusan. Metodenya itu adalah kombinasi dari atribut penting dengan informasi yang menanjak. Selanjutnya, Mann et al. 2018 itu algoritma yang diimprove random forest dengan metode adaptive parameter selection. Selanjutnya, Fang et al. 2017, algoritma yang diimprove itu ID3 dengan metode mutual information. Chen et al. 2013, algoritma yang input C4.5 itu dengan metode iteration process. Lalu Muslim et al. 2018 C45 itu berkontribusi untuk meningkatkan akurasi algoritma untuk memprediksi penerima kredit dengan metode reduksi dari pemotongan fitur dan assemble bagging. Servi 2018 juga algoritma yang diimprove C4.5 dengan metode arithmetic mean dan median. Muslim et al. 2017 algoritma yang diimprove itu C45 dengan metode PSO Particle Swarm Optimization yang berkontribusi untuk optimisasi algoritma C45 pada diagnosis kanker payudara. Demikian penjelasan pada kali ini. Terima kasih.